Oke guys, welcome back di channel Borep and Family guys. Yaps, kali ini gua bakal bikin konten lagi guys. Jadi udah hampir beberapa minggu ke belakang ini kontennya tentang sama kakak Ryan ya kan. Tempat-tempat inilah ngajak Ryan main kan. Informasi juga buat teman-teman kan kalau mau coba bisa dicek di channel Borep and Family ya kalau yang belum nonton. Nah, jadi buat spesial nih mulai sekarang kedepannya mungkin akan ada konten-konten seperti ini dari channel Berpen Family. Ini gue juga nanti sambil lihat-lihat juga untuk sumber-sumbernya. Jadi untuk kali ini guys, jadi gue mau ngasih informasi lah yang terkait dengan film gitu, terkait dengan film yang pastinya yang udah sebelum-sebelumnya dan udah tayang di platform-platform digital kayak yang ada Netflix atau Disney Hotstar atau yang lainnya, masih banyak lagi teman-teman yang tadinya udah tayang-tayang di bioskop gitu. Mungkin deh teman-teman yang belum nonton, ini gue pengen ngerekomendasi aja sih. Jadi ada khusus yang sekarang itu dari channel gue Buripan Family atau versi BNF lah ya. Kan ada versi-versi menurut kalian, menurut teman-teman gimana, nanti tinggal di komen aja. Jadi menurut versi BNF kali ini adalah akan ngasih info ke teman-teman terkait dengan 5 film horor yang wajib kalian tonton versi dari channel Borip and Family. Nah, itu ya versi teman-teman juga boleh, tapi ini versi kita yang udah nonton. Itu menurut kita ya ini rekomendasi banget sih buat teman-teman yang pecinta film horor atau film-film nasional ya. Jadi ini yang gue bahas adalah film nasional teman-teman, karena ya kita kemarin abis memperingati hari film nasional, jadi gue mau ngebahas untuk film horor yang Indonesia gitu. Dan ini nggak kalah menarik dengan film-film yang lainnya juga kayak gitu. Oke, urutan ini bukan urutan sih. Yang pertama yang pengen gue bahas itu ada Rumah Kentang The Bingin. Nah, itu gue akan ngejelasin singkat aja, nggak akan terlalu spoiler banget. Nanti selanjutnya teman-teman silakan bisa cek di platform mana aja dia tayang gitu. Jadi nanti sellernya juga gue kasih ya teman-teman dari link YouTube resminya. Nah, jadi Rumah Kentang The Bingin ini atau Rumah Kentang ya, ini diperankan oleh Luna Maya dan suaminya Titi Kamal. Si siapa namanya tuh? Christian Sugiono ya? Ya kalau nggak salah, sama Kang Epi Kusnandar dan Oma siapa tuh satu lagi lupa deh. Pokoknya terkenal juga mereka. Jadi ceritanya itu kurang lebih ini tentang apa namanya, kayak si Christian Sugiono tuh jadi kayak dia sebagai penulis gitu, dan dia tuh sering dapat apa namanya uh, cerita-cerita tentang buku-buku yang sorry. Nah guys, jadi mau ngebahas yang tadi gue bilang ya kan, Rumah Kentang. Jadi gue akan ngebahas sedikit aja, nggak terlalu banyak akan spoilernya, jadi teman-teman nanti bisa dicek aja. Nah ini untuk Rumah Kentang ini menarik juga sih. Pertama gue lihat, wah ini kok Rumah Kentang apa nih, tentang apa nih. Nah jadi singkatnya itu di sini si Christian Sugiono atau namanya itu Adrian. Jadi dia tuh penulis novel horor gitu guys. Jadi dia tuh udah mentok lah ya kalau bisa dibilang, nulis apa nih pengalaman horor yang benar-benar bisa bisa dia bagi kisahnya ke para pembacanya dia kan. Dia kayaknya udah di film di situ udah terkenal, jadi penulis terkenal kalau nggak salah. Nah terus kayak mereka tuh mutusin buat coba pergi ke rumah mereka di masa kecil gitu, atau rumah istrinya si Luna Maya ini di masa kecil. Itu di daerah, gue lupa daerah mana, pokoknya daerah Jawa Barat kalau nggak salah deh, agak lupa sih daerah Jawa Barat. Nah itu di situ mereka itu ditemenin sama uaknya gitu, uaknya si uh, Luna Maya ini.
terus dengan 3 orang anaknya. Jadi Luna Maya itu punya. Nah jadi itu jadi si Luna Maya ini nanti atau Sophie akan kembali ke rumah masa kecilnya si Sophie ini, si Luna Maya, dan dengan 3 orang anaknya itu tiga orang anaknya kalau nggak salah, terus sama uangnya juga ke sana. Pergilah mereka ke sana, kemudian mereka rumahnya tuh udah nggak lama, udah nggak ditempatin gitu sih guys, tapi ada satu pengurus rumahnya gitu, terus sama ketemu sama si Kang Epi ini. Gue lupa Kang Epi ini namanya siapa, tapi ya sesepuh lah di situ lah ya, sesepuh. Dan gue juga penasaran karena ini film apa, kok rumah kentang seperti apa gitu, dan digambar backgroundnya si iklannya itu dia memang ada rumah gitu kan, terus ada kentang-kentangnya gitu. Nah gue penasaran rumah kentang, rumah tentang apa gitu kan. Nah gue coba nonton, wah ternyata wah gila, ini filmnya seru banget gitu, rekomendasi banget gitu. Kalau angka 1-10 ini 9,8 lah ya menurut gue nih ya, pokoknya antara 9 itu keren banget sih filmnya. Dan nggak nyangka juga sih endingnya kayak gitu. Jadi gue nggak mau spoiler banyak teman-teman, jadi bisa ditonton aja langsung. Cuman serem, bener serem, gue ya kayak serem banget teman-teman. Jadi ini tuh kisah yang apa, yang bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Terus kenapa rumah itu tuh jadi seremnya itu karena ulah si orang tuanya si Sophie ini dulu kayak gitu. Nah ternyata di rumahnya itu, di tengah-tengahnya itu adalah perkebunan kentang teman-teman. Kenapa bisa jadi rumah kentang? Bisa langsung dicek aja. Nanti gue kasih di sini sedikit tampilan videonya seperti apa untuk trailernya. Nanti teman-teman lengkapnya juga bisa dicek di deskripsi buat nonton lebih lanjut. Nah itu aja untuk yang rumah kentangnya. Nanti kalau kalian udah nonton, komen si rumah kentang yang diperankan oleh Luna Maya dan Christian Sugiono. Pokoknya keren banget teman-teman. Silakan dicoba, ditonton. Gaske. Oke, jadi itu yang pertama. Film yang kedua pastinya nggak kalah menarik juga teman-teman. Jadi film yang kedua ini itu adalah Jeritan Malam. Jeritan Malam. Ini gue sambil Jeritan Malam. Jeritan Malam ini yang diperankan sama si Reza. Nama di filmnya Reza, tapi aktornya itu Herjunot Ali. Udah tahu dong kalau Herjunot itu siapa. Filmnya pasti bagus-bagus. Yang tadi juga ya aktor semua, filmnya juga bagus-bagus. Herjunot Ali juga sama. Dan pertama kali gue ini nggak sengaja sih gue film nonton ini, gue di satu platform digital ngecek, loh ini apa nih Jeritan Malam, itu gambarnya juga tampilan iklannya waktu itu gue nggak nge sih kalau itu si Herjunot Ali atau si Junok. Jadi gue coba klik, pas gue nonton, wah gila ini filmnya, wah seru banget gitu kan. Filmnya tuh wah seru gitu kan. Nah terus pengalaman hidupnya si Reza atau si Junot Ali itu diceritain di film ini gitu. Jadi lawan mainnya itu, mau tahu siapa, itu adalah Cinta Laura, terus Opa Gading, Om Roy Martin, papanya si siapa namanya, papanya si Junot Alinya gitu, terus sama Indra Basko, terus sama siapa lagi ya, lupa deh, sama siapa lagi, Mas Wingky, terus Om Faud Idris, terus ada Ram Soraya juga, terus Siva Aprilia sama Indra Basko tadi udah gue sebut ya, sama Yasen Omar. Nah ini filmnya seru sih guys. Jadi gue juga nggak akan nge-spoiler parah banget gitu. Jadi biar teman-teman penasaran. Jadi kayak dia tuh pengen jadi seorang pemuda mandiri gitu guys. Jadi dia tuh lulusan gitu kan, nyari kerja susah, terus dia sukanya dapat kerja tuh jauh banget gitu. Dan terus si Reza ini memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan yang berlokasi di daerah Jakarta, dan sering dengan penugasan kerjanya itu di daerah, gua lupa deh itu di daerah Jawa kalau nggak salah, Jawa Tengah apa, di Jawa Timur guys, di daerah Jawa Timur. Ini gua juga sambil lihat ininya ya, gue lupa.
di daerah Jawa Timur. Nah di situ jadi kayak apa, tempatnya tuh jauh banget, kayak perusahaan tuh jauh banget di daerah Jawa Timur, terus di daerah perdesaan gitu, tapi tempatnya enak gitu. Tempatnya tuh enak lah pokoknya kalau gue lihat. Nah tapi pas di malam itu, wah itu mulai berasa dari gue merinding banget nih, merinding. Berasa banget pas di malamnya itu, karena pas dia nyampe ke situ itu ada di room, jadi ada mes, jadi satu mes itu ada 2 orang sama dia, jadi 3 tuh, sama penjaganya itu jadi 4 orang. Nah dia tuh ke situ, dan si Reza ini salah satu orang yang nggak percaya dengan hal-hal yang gaib gitu. Jadi teman-temannya itu ngeliat hal-hal kayak gitu, nah dia tuh nggak percaya gitu. Jadi uh, pas gitu masih pokoknya intinya dia nggak percaya tentang hal seperti itu. Akhirnya teman-temannya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, dan memang kata temannya itu di situ memang sudah apa ya, sudah sering dapat, tapi pas ketika si Reja ke situ tuh enggak, karena si Reja itu kayak bawa uh, apa namanya, jimat gitu kan dari papanya kalau nggak salah, dijimat. Terus pas jimatnya itu hilang, dia mulai kayak merasakan gitu kan, tapi dia tetap masih nggak percaya kalau ada dunia lain selain kita gitu. Nah di film ini juga serem banget teman-teman. Terus apa namanya, uh, aduh lupa lagi, pelajaran. Nah banyak banget pelajaran di film ini yang diceritain sama si Reja, dari mulai pertengahan sampai terjadinya hal-hal yang ini, sampai di akhir, di ending segala macam. Itu banyak banget perubahan, dan gue sendiri dapat pelajaran gitu. Jadi kayak ya, kita harus percaya lah sama makhluk halus lah ya, ataupun dunia gaib. Kita harus percaya, maksudnya bukan harus percaya sih, jadi apa ya, bingung juga sih. Jadi kayak ya memang ada gitu, mau percaya mau enggak dari teman-teman juga atau gue pribadi ya silakan kan, tapi itu memang ada gitu maksudnya. Dan ya beberapa hal ya sudah ada yang terbukti kan, ibaratnya kayak gitu. Dan ya salah satu di film itu kayak gitu. Dan filmnya ratingnya cukup tinggi sih kalau menurut gue. Ini seru banget asli. Gue rekomendasi buat teman-teman, gue nilai juga sama 9 ke atas. Film ini top banget, dari rating 1 sampai 10 ya. Ini 9, lebih lah pokoknya, sama kayak si Rumah Kentang tadi. Siap-siap kalian merasa deg-degan, terbawa suasananya, terus soundnya segala macam keren banget. Teman-teman juga bisa nonton di digital platform film langganan teman-teman, atau biar lebih apa namanya, nontonnya itu lebih enak ya, karena original gitu kan. Nah nanti gua kasih trailernya juga di sini nih, terus nanti linknya juga ada di deskripsi, bisa dicek untuk trailer dari channel YouTube-nya langsung. Dan keren abis, Junot kamu keren ya kan. Film pertama yang gue tonton tentang hantu itu ya yang ini nih, yang punya si Junot. Gue juga nggak nyangka perannya si Junot ya, dan Cinta Laura. Dan ini filmnya serem guys, kalau nggak percaya tonton aja, jangan lupa langsung. Oke, itu film yang kedua. Sekarang film yang ketiga. Film yang ketiga itu gue agak lupa apa ya, gue cek dulu ya. Oke, film kedua itu adalah Makmum. Film Makmum mungkin teman-teman ada yang udah pernah nonton ya. Yang dua tadi juga mungkin teman-teman juga udah pernah nonton ya. Film Makmum ini itu tayang 2019 di bioskop kalau nggak salah, dan ini cukup lama juga, hampir 2 jam. Di sini gue sangat menarik sih lihat trailernya juga, semuanya pokoknya bener-bener pengen gue nonton banget deh. Dan itu biasanya suka ya, beberapa teman gue juga dulu suka terjadi seperti itu gitu cerita-ceritanya sih. Dan ini difilmin gitu kayak gitu. Jadi di sini tuh ada Tisa Tisya Bani, terus Tisya Bani ya, terus ada Titi Kamal, ada Bianca sama Reni Yulianti, Ali Syakib, Jajang Nur. Jajang Nur ini sebenarnya Omah juga, itu kan kalau nggak salah sama deh pemain film yang tadi itu kalau nggak salah.
terus Arif Didu, Mishari Jeter, sama si Adila Fitri. Nah ini pemeran pemainnya, teman-teman bisa dicek aja. Tapi yang gua bener-bener tau banget tuh Titi Kamal sama si ini nih, Ali Syakib, sama si Tisha Biani nih, sama Arif Dudu juga gue kenal. Nah film Makmum ini menurut gue serem ya guys, serem juga sih pokoknya. Terus semua yang gue ceritain itu menurut gue serem, menurut kita tuh serem, tapi nggak tahu menurut versi teman-teman ya kan. Tapi ini rekomendasi film ini. Ini karya dari Reza Falevi. Jadi kayak sosok apa namanya, ada yang suka mengganggu gitu, ada yang suka mengganggu si Titi Kamal atau si Rini menetap kembali di asramanya itu. Jadi kayak Titi Kamal sebelumnya itu si Tisha Bani sama teman-temannya itu sering terjadi keanehan gitu guys di asrama. Jadi kayak ada sekolah gitu di suatu tempat, dia ada asramanya, terus lagi hari libur sisa 3 orang di situ sering diganggu gitu guys, setiap sholat segala macam. Terus satu temen itu sering kesurupan, gak tahu kenapa ya kan. Nah gue juga bingung tuh, gue ikutin filmnya. Terus Titi Kamal yang jebolan situ, maksudnya jebolan asrama situ, balik lagi ke situ mau ngajar kalau nggak salah. Kalau si Ali Sakib itu mantan asrama itu juga, sekolah situ juga, dan sekarang tuh jadi guru agama gitu di situnya. Nah kesitulah si Titi Kamal, terus pas dia ke situ dia juga terjadi keanehan gitu. Jadi kayak yang wah, menurut si Titi Kamal nih, si yang punya asramanya ini itu nggak percaya kalau misalkan ada hal kayak gitu, nggak percaya gitu, itu kayak dianggap halusinasi aja. Terus pas si Titi Kamal datang, si namanya Rini, pas si Rini ini datang dan dia sholat di masjid, dan itu terjadi guys, di situ tuh terjadi semua. Tapi masih nggak percaya juga si yang punya ini. Dan akhirnya semakin jadi karena mereka cuma sedikit kan, semakin jadi terus hantunya itu semakin yang hal-hal gaibnya itu semakin memunculkan ya kan, makin berani. Itu nggak siang nggak malam, pokoknya makin berani. Akhirnya dipanggil si Ali Syakib ini gitu, guru agama, buat ngebantu. Dan wah, itu terjadi hal-hal yang keren lah pokoknya di film itu. Jadi teman-teman harus nonton Makmun ini, dan ini benar-benar sumpah merinding banget pas kalian nonton. Apalagi kalian yang sering melakukan ibadah-ibadah di tengah malam gitu kan, itu kan salah satu tujuannya. Tapi bisa ditonton juga di film ini untuk untuk pengen tahu, untuk oh ternyata suatu hal itu memang ya mungkin bisa dipercaya atau enggak, tapi itu ada gitu. Nah itu teman-teman bener bisa dicek film ini, dan ini filmnya seru banget, seram juga. Terus yang jelas kita akan bener-bener wah gila nih film gitu kan. Sama si film yang 2 sebelumnya juga, dan ratingnya juga sama, angka 1 sampai 10 itu 9, ke atas lah pokoknya. Itu bagus banget, silakan teman-teman langsung ditonton aja. Oke. Film selanjutnya itu ada film Kafir. Nah ini film Kafir ini menarik guys. Kafir ini menarik. 2018, film lama ya, tapi gue sering banget nonton film ini karena nggak bosen gitu. Jadi nggak tahu kenapa tuh gue tuh nontonnya itu di Netflix kalau nggak salah, pertama kali itu di Netflix. Terus ya di Netflix ada kalau nggak salah. Nah ini pemerannya itu cukup banyak yang terkenal ya guys. Ada Teddy Shah, Om Sujiyo Tejo, terus Nova Eliza, Nadia Arya, Rangga Azof, sama Indah Permatasari, Putri Ayunda, sama Slamet Amri, Yayu, Dolly Martin, Oce, dan Jenar Maisa. Ini seru filmnya asli. Ini Kafir ya, tahu sendiri ya seperti apa. Dan difilmkan, wah, dan ceritanya itu ya termasuk ada cinta segitiga gitu. Terus ada perdukunan gitu guys, guna-guna gitu kan. Terus ya intinya bersekutu dengan setan, seperti apa jalan. Jadi kayak satu keluarga hidup di damai harmonis gitu, tiba-tiba mengalami kejadian yang enggak, jadi kayak ngalamin hal-hal yang gak terduga gitu.
pas lagi makan bareng sama keluarga, tiba-tiba si Tedisha ini bapaknya itu tiba-tiba muntah darah segala macam. Terus dicari tahu bla bla apa, dicari tahu ke gimana, dan ternyata tidak diduga segala macam. Wah, ternyata filmnya itu alurnya nggak bisa diduga guys. Jadi ya pokoknya seru deh, nanti teman-teman nonton aja, gue nggak mau spoiler lebih jauh. Tapi film si Kafir ini serem banget teman-teman. Terus bisa jadi pelajaran juga sih buat kita semua untuk si film-film ini. Jadi gue rekomendasi langsung nonton aja teman-teman. Nanti video trailernya gue kasih sedikit di sini, terus nanti deskripsinya juga ada, silahkan dicek langsung ke channel YouTube aslinya teman-teman. Jadi bisa nonton langsung di salah satu digital platform layanan terkait film-film tersebut. Yang terakhir guys, ini nggak kalah menarik, semuanya sih nggak kalah menarik ya teman-teman. Yang terakhir itu adalah, gue lupa nih apa ya. Oh iya, ini sih kayaknya udah pada tahu semua ya. Cuman ini sebenarnya yang ini 4, cuman gue pengen masukin si yang kelima ini. Ini ada Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 nih. Jadi teman-teman kalau sebelum nonton ini bisa nonton ke yang pertamanya dulu. Kayaknya udah pada tahu ya, tapi yang belum tahu wajib nonton film ini. Semua film yang tadi gue bilang itu kalian wajib, bukan wajib sih, rekomendasi teman-teman. Kalau film horor teman-teman suka, wajib nonton film tersebut, ke 5 film ini Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ya teman-teman. Itu sama si aktor yang ya udah nggak ini ya, udah nggak asing ya di kita ya. Ada ya, Chelsea Island. Ini salah satu yang sering kita lihat lah ya di layar kaca atau di IG segala macam. Ada Aureli juga, Karina Salim, terus banyak lagi lah yang lainnya. Itu lanjutan dari si yang pertama gitu, tapi nggak menceritakan tentang si siapa namanya, Alfi ini. Nggak ceritain tentang si Alfi ini adalah si Chelsea-nya itu. Jadi nggak menceritakan tentang si Alfi, tapi si Alfi ini ke bawah sama ada satu keluar apa, ada satu bilanglah keluarga yang diasuh satu orang bapak di satu panti asuhan, tapi diperlakukan yang kurang baik gitulah. Terus mereka malah memberontak gitulah ya. Terus nggak tahu kenapa mereka bisa tahu tentang si Alfi, dan minta bantuan sama si Alfi ini, karena si Alfi udah di ayat 1 itu dia memang itu ya sama si pahantu yang bapaknya itu, yang sebelumnya bapaknya itu bersekutu dengan iblis ya kan, biar jadi kaya segala macam. Nah itu si Alfi itu berhadapan di situ. Nah makanya si Alfi kayak punya pengalaman gitu di tangannya kalau nggak salah, makanya jadi cari buat ngebantuin. Gak taunya si Alfinya ini nggak mau, karena kan dia sifatnya temperamen ya, tapi dia tetap akhirnya ujung-ujungnya tetap membantu. Dan itu terjadi lagi gitu di hutan, di salah satu rumah yang si pantai ini. Dan itu wah, itu dahsyat banget teman-teman. Dan gue juga serem banget nontonnya. Jadi teman-teman bisa langsung nonton aja si film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ini. Itu lebih serem, enggak sama-sama serem, tapi ini lebih pasti lah, lebih inilah ya dibanding yang sebelumnya ya. Jadi patut ditonton yang belum nonton. Ini rekomendasi banget buat teman-teman. Kelima film tadi itu bisa ditonton di digital platform kesayangan teman-teman, karena ini filmnya udah tayang di bioskop sebelumnya ya. Jadi yang belum silakan bisa nonton ke channel-channel yang memang bersangkutan. Terus nanti video ringkas video sedikit trailernya gue tayangin juga. Terus nanti teman-teman bisa cek di deskripsi. Nggak gue tayangin, takut kena copyright. Jadi teman-teman bisa langsung cek di deskripsi aja untuk link-link YouTube-nya. Terus kalau teman-teman suka silahkan komen. Kalau teman-teman punya rekomendasi film-film apa yang pengen dibahas, silahkan kasih tahu aja di komen, atau bisa DM di Instagram gua @borip_ins. Nanti langsung di DM aja. Jangan lupa rekomendasi dari kita 5 film horor versi channel BNF yang wajib teman-teman tonton. Itu yang pertama dari Rumah Kentang, terus Jeritan Malam, Makmum, Kafir, sama yang terakhir itu Sebelum Iblis Menjemput. Nah itu guys 5 film yang rekomendasi dari kita. Nah kali ini kita udah ngebahas tentang film horor 5,
sorry 5. Nanti next kita akan ngebahas lagi hal yang lain ataupun masih di film tapi udah beda genre. Kalau teman-teman punya saran silahkan di komen aja. Jangan lupa like, subscribe, and share channel Borif and Family, atau kita boleh bilang BNF biar lebih lebih akrab ya, BNF channel. Jangan lupa support terus kita mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi channelnya, ngasih informasi tentang hal apapun buat teman-teman. Itu aja dari channel kita. Kalau ada yang kurang-kurang dan salah penyebutan kata, nama pemain itu mohon maaf, salah judul juga mohon maaf, bisa dikoreksi nanti.